Pernah nggak Anda ngecek saldo nih di M-Banking gitu ya, terus pas ngelihat saldonya kok langsung kayaknya hidupnya kerasa berat banget gitu. Padahal ya itu kan cuman angka ya, tapi kok bisa sampai bereaksi fisik, sampai bisa bikin Anda deg-degan gitu. Nah hari ini teman-teman saya udah siapin beberapa catatan ya. Kita akan bahas satu hal yang sangat simple tapi akan bikin ini jadi sesuatu yang mind blowing buat Anda. Kenapa? Karena sering kali saya perlu bahas ini ke teman-teman semua ya. Memang uang itu sebenarnya ternyata cuman ilusi. Cuman kenapa kok kita ngerasain stres beneran? Nah ini dia, oke? Jadi gini teman-teman, kita akan mulai dari satu hal yang sangat menarik ya. Kita bahas dulu apa itu sebenarnya uang. Sebenarnya uang itu benda aja gitu, atau sesuatu yang punya nilai, atau bahkan cuma sekedar kepercayaan aja. Jangan-jangan gitu. Nah, gini teman-teman, uang itu sebetulnya ya kalau kita ngomongin tentang uang, kenapa saya bilang ini mungkin hanya ilusi? Karena saya juga pernah mengalami pola pikir yang salah di masa lalu teman-teman. Yang jauh di masa lalu itu akhirnya membuat saya jadi sangat menderita gitu ya, sangat berat menjadi budak uang gitu dan hari ini jauh berbeda. Nah ini kita perlu bahas, oke? Kenapa? Karena ya hari ini sebetulnya kalau kita ngomongin tentang era hari ini teman-teman, uang itu nggak dalam bentuk fisik lagi, bener ya. Uang itu sebagian besar uang kita itu dalam bentuk digital. Ya kalau kita ngopi seperti ini gitu ya, teman-teman ngeteh, teman-teman ngafe, teman-teman tarik tunai dan taruh di dompet uangnya dalam bentuk fisik, tapi sebagian besar uang kita perlu sepakat itu adalah uang digital, betul ya. Nah yang menarik adalah karena memang itu sebetulnya nggak ada atau udah disalurkan di tempat lain, saya bilang itu jadi ilusi sebetulnya. Tapi ya sebagian besar dari kita tetap percaya kalau misalnya uang itu ada, tetap percaya tanda kutip, oke? Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Nah pertanyaan selanjutnya, terus kenapa kalau uang itu sebagian besar hanya ilusi, kok kita jadi percaya banget sama uang, bahkan kita jadi stres gara-gara duit? Nah ini dia ya. Kenapa? Bahkan kalau tadi saya bilang cuman sekedar ngecek angka di saldo aja kita bisa jadi deg-degan, jadi stres, jadi tertekan. Cuman karena ngelihat angka di saldo mobile banking Anda. Oke, gini, seringkali kesalahan banyak orang adalah karena kita itu sudah terlalu dalam menyatukan value diri kita dengan value uang. Uang di kepala Anda. Gitu ya, konsep uang di kepala Anda dengan value diri Anda itu sudah terlanjur menyatu teman-teman. Kenapa bisa begitu? Gini, dari kecil mungkin kita udah dicekokin ya sama orang tua kita, sama om tante kita, kakak kita, atau figur-figur yang mungkin kita pandang punya otoritas terhadap hidup kita kagum sama mereka gitu ya. Kita dicekokin dengan ide-ide seperti orang kaya itu adalah orang sukses dan bahagia. Sedangkan orang yang miskin itu orang yang hidupnya tertekan, yang hidupnya stres gitu ya. Jadi ketika kita punya uang yang jumlahnya sangat minim, kita jadi ngerasa hidup ini kayaknya gagal. Nah, untuk itu teman-teman perlu pahamin karena gini, seringkali kita ngelihat ilusi kebahagiaan itu di level tertentu yang menurut Anda kalau uangnya lebih banyak pasti lebih bahagia. Aslinya nggak gitu. Coba deh, kalau misalnya teman-teman naik gaji, tiap tahun kerja, tiap tahun naik gaji gitu ya, tapi kok stresnya nggak berkurang. Atau tiba-tiba Anda naik jabatan, terus misalnya Anda naik gaji 2 juta gitu tiba-tiba. Nah, kalau misalnya teman-teman naik gaji tiba-tiba 2 juta, tapi tetap masih ngerasa miskin, nah berarti kan sebenarnya bukan soal jumlahnya. Tapi kemungkinan besar ini adalah luka batin yang berasal dari masa lalu. Oke? Nah sekarang teman-teman pertanyaannya, kenapa kok ini bisa ngaruh? Ada apa? Ada yang kita sebut sebagai trauma finansial, teman-teman. Ada yang kita sebut sebagai luka finansial. Nah, ini datang dari masa lalu sebetulnya. Dan seringkali kita tidak sadar kalau kita sebenarnya punya luka keuangan, punya money wound gitu.
Cuman kalau kita mau fair gini, Anda perlu ngecek dulu dong, ya kan? Tandanya apa sih sebetulnya? Ada banyak teman-teman tanda-tandanya. Misalnya tadi saya bilang ketika teman-teman buka mobile banking Anda, terus teman-teman cek saldo, teman-teman stres. Itu tanda-tanda Anda punya luka uang sebetulnya. Atau sekedar misalnya teman-teman pengen kayak ngopi gitu ya, pengen makan enak, pengen beli barang buat diri Anda sendiri, pengen nyenengin diri sendiri, ada rasa bersalah. Ada rasa kayaknya nggak enak gitu kalau beli barang buat diri sendiri. Nah, itu tanda Anda punya trauma masa lalu, teman-teman. Gitu ya. Ngebut tuh motor ya. Ada juga teman-teman yang gejalanya sekedar sering ngerasa nggak cukup. Dan nggak cukupnya itu teman-teman tidak pernah ada ujungnya. Kita selalu ngerasa kalau uangnya lebih banyak dari ini, level kebahagiaannya nambah. Udah di titik yang lebih bahagia menurut Anda di masa lalu, ternyata belum bahagia. Pengen naik lagi, sehingga tidak pernah ada kata cukup. Gitu. Ya, banyak banget gitu ya. Orang yang kaya raya yang menurut saya jauh lebih kaya dari saya, tapi masih stres teman-teman. Level kebahagiaannya menurut saya jauh beda sama saya secara personal. Nah, jangan sampai Anda terjebak dengan cara-cara seperti itu gitu. Yang punya mobil bilang kalau mobilnya lebih mewah baru bahagia. Yang sudah punya mobil mewah kalau mobilnya 3 baru bahagia. Yang sudah punya mobil sport yang sangat langka misalnya berpikir kalau punya private jet baru bahagia. Terus aja nggak ada kata cukupnya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita nggak mau jadi budak uang gitu. Dan seringkali ini terjadi karena kita terekspos sama media sosial, sama lingkungan kita, di mana kita dengan mudah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain dan meletakkan tanpa sadar kebahagiaan kita di sana. Nah, ini yang penting. Oke? Jadi, kalau gitu, analogi yang salah adalah uang sama dengan bahagia, jadinya kan gitu. Banyak orang menempatkan kebahagiaannya dengan jumlah uang yang ada di rekeningnya dia. Bisa jadi Anda juga begitu. Nah, pertanyaannya, apakah uang beneran bisa bikin bahagia? Ini pertanyaan besarnya. Mungkin buat teman-teman yang belum mencapai level uang yang Anda impikan, Anda masih merasa yakin bahwa yes pasti bahagia mas, asal uangnya segitu. Kan gitu ya. Nah, saya sudah pernah mengalaminya teman-teman. Saya pernah ngalamin ya, naik dari income 5 juta sebulan ke 10 juta sebulan, bahagia banget gitu. 10 juta naik ke 20 juta per bulan, wah bahagianya double. Sangat bahagia gitu kan. Dari 20 juta naik ke 50 juta sebulan itu happy banget. 50 ke 100 juta itu tidak sesignifikan, ya nambah sih naik bahagianya, tapi tidak se-excited ketika 20 naik ke 50 gitu loh. Dari 50 ke 100. Nah yang menarik adalah ketika angkanya sudah 100 juta sebulan teman-teman, naik ke 300 juta sebulan, menurut saya kebahagiaannya beda tipis. Ada hal-hal yang di luar uang yang ternyata bikin kita bahagia. Ketika Anda udah nyampe di level income tertentu, teman-teman, Anda udah gak punya impian fisik yang harus banget terwujud lagi. Mobil udah cukup lah gitu kan, rumah udah oke, mau kayak gimana lagi juga gak pengen gitu kan. Barang-barang yang pengen Anda beli juga udah gak pengen dibeli lagi, mau beli gimana lagi. Saya udah ngerasa kalau saya butuh sesuatu yang saya suka lagi, rumah udah penuh gitu kayaknya. Nah, udah bukan di situ lagi kebahagiaannya. Nah, ini yang perlu saya share sama teman-teman yang mungkin belum mengalami level income yang Anda impikan. Supaya teman-teman tidak terjebak dengan ilusi yang kita bilang tadi. Oke ya. Nah gini, sampai di titik tertentu, tambahan uang itu nggak nambah kebahagiaan. Nah, yang menarik adalah Anda bisa langsung dapetin itu hari ini kebahagiaannya. Kenapa? Karena justru yang bikin bahagia itu bukan uangnya, teman-teman. Tetapi pengalaman yang kita alami itu bahagia. Oke, apalagi bisa memberi ke orang lain itu bahagia. Memberi kebahagiaan, memberi senyum, memberi doa, memberi bantuan, memberi waktu yang berkualitas. Ada banyak hal di luar uang yang menurut saya bisa bikin Anda bahagia. Oke? Dan yang paling mahal adalah rasa cukup. Ini yang menurut saya uang mungkin bisa datang dan pergi, tapi rasa cukup ini bisa jadi tidak pernah datang ke seseorang yang bahkan uangnya banyak banget. Kebayang ya? Jadi itu yang terjadi teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya, berarti orang kaya juga bisa stres Mas Fadli? Loh banyak. Berapa banyak artis yang sangat kaya tapi akhirnya narkoba, akhirnya bunuh diri, akhirnya berantem dan saling menyakiti. Teman-teman lihat uangnya banyak gitu. Berapa banyak miliarder yang tidak bahagia hidupnya dan tetap korupsi? Menurut Anda para koruptor di negara ini tuh uang
atau kebahagiaan yang dicari? Menurut saya kebahagiaan. Kenapa? Karena ilusi yang ada di kepala mereka, di atas langit masih ada langit dan tidak pernah cukup. Kita fair-fairan aja lah. Kalau teman-teman punya income 100 juta sebulan dengan 1 miliar sebulan, sama-sama nggak akan habis dipakai makan. Mungkin Anda akan bahagia sebulan 2 bulan, habis itu apalagi yang mau dicari? Ya kan? Nah, disitulah teman-teman kondisi di mana Anda perlu sadar dari sekarang maksud saya, bahwa orang sekaya apapun tetap bisa stres. Oke? Jadi kalau gitu gimana dong? Apakah kalau misalnya punya banyak duit jadi harus selalu tenang, Mas Fadli? Ya, tidak sesederhana itu ya. Banyak banget orang-orang yang sudah punya sangat banyak uang tapi tetap merasa kekurangan dalam dirinya. Kayak apa ya, mindsetnya tuh kayak main game gitu. Kayaknya harus naik level terus. Udah di level ini nih, wah ada satu level lagi di atas, kayaknya harus kejar terus, harus naik terus. Sehingga dalam hidupnya merasa dikejar-kejar terus, merasa harus bekerja keras terus, gitu. Bahkan seringkali mengorbankan kebahagiaan keluarga, mengorbankan kesehatan dan lain sebagainya. Nah ini yang kita nggak mau. Anda nggak mau, asli Anda nggak mau. Mungkin Anda belum ngalamin aja, gitu ya. Jadi apa ya? Kata kuncinya adalah rasa cukup itu tidak akan pernah bisa dibeli. Rasa cukup itu adalah keputusan Anda untuk merasa cukup. Kebayang ya? Nah, terus harus ngapain? Nah, di catatan saya teman-teman, saya sudah catat di sini ya. Ada beberapa actionable step ya. Jadi langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah mulai menyadari, oke mas, saya pengen tetap bahagia. Yes, uangnya mau lebih banyak, tetapi seringkali tidak sebanyak yang Anda pikirkan untuk membuat Anda sebahagia yang Anda inginkan. Wah, ini perlu kebijaksanaan untuk mencerna nih ya. Level bahagia yang Anda inginkan tidak membutuhkan jumlah uang yang Anda bayangkan untuk bisa mewujudkan itu. Sering banget, selalu seperti itu. Gitu ya. Ketika teman-teman berpikir, wah kalau saya punya uang sekian, saya akan bahagia banget. Ternyata bahagia bangetnya itu tercapai sebelum uangnya sebanyak itu. Yes, mungkin lebih baik dari hari ini, tapi Anda jadi tidak harus mengorbankan banyak hal. Gitu ya. Nah, apa yang harus dilakuin teman-teman? Coba sekarang teman-teman jawab pertanyaan ini. Anda boleh review, teman-teman boleh jujur jawab pertanyaan ini ya. Kalau saja nih ya, kalau saja semua uang Anda hari ini hilang. Tidak ada. Terus Anda jawab pertanyaan ini. Siapa Anda sekarang? Kalau misalnya semua uang Anda hari ini hilang, siapa Anda tanpa itu? Ayo. Ya, cara untuk mengenali itu mudah sebetulnya teman-teman ya. Mungkin Anda bisa mulai dengan journaling ya di notes di gadget Anda atau tulis di buku jurnal Anda ya. Kira-kira apa yang bikin Anda bersyukur hari ini tapi tidak berhubungan dengan uang? Ayo, ini latihan sederhana. Ini akan shifting mindset Anda. Dan kabar baiknya gini, ketika teman-teman berhasil melakukan ini, Anda akan bisa lebih besar, memiliki energi yang lebih kuat untuk narik rezeki loh. Nah, magnet rezeki ini yang Anda inginkan. Betul kan ya? Untuk bisa menjadi seperti itu, Anda perlu mengeluarkan sebentar uang dari equation. Uang dari pembicaraan di otak Anda yang looping terus di kepala Anda yang bikin Anda stres. Oke, jadi sekarang coba teman-teman review apa 3 hal yang hari ini bisa Anda syukuri tapi tanpa uang. Nah ini latihan ya. Contoh misalnya nih ya, hari ini saya bersyukur bisa melihat matahari pagi. Nah itu kan gak butuh duit. Ya kan? Atau kalau saya misalnya hari ini saya bersyukur bangun di pagi hari bisa main sama anak-anak saya. Itu kan gak butuh duit. Nah apa versi Anda? Anda bikin minimal 3 hal yang bisa Anda syukuri tapi tanpa uang. Oke, ini latihan sederhana. Selanjutnya ini penting juga nih. Anda perlu buka media sosial Anda. Ini saya tahu Anda pasti sering banget scroll-scroll entah Instagram, TikTok atau short YouTube gitu ya. Sesuatu yang Anda subscribe atau Anda follow. Tetapi tanpa sadar membuat Anda jadi banding-bandingin hidup Anda sama orang lain. Which is kita sama-sama sadar sebetulnya yang dimunculin ke media sosial oleh orang lain seringkali versi enaknya doang. Ya kan? Nah ini kita perlu buka-bukaan teman-teman. Anda seringkali membandingkan sesuatu dengan yang sebetulnya juga tidak nyata terjadi di hidup orang lain. Tidak selalu begitu. Nggak selalu roda kehidupannya di atas. Oke? Maka teman-teman Anda perlu unfollow akun itu. Wah, jadi Anda perlu unfollow akun yang bikin Anda banding-bandingin hidup Anda.
Saya termasuk salah satu orang mungkin yang sangat sedikit follow orang. Betul-betul hanya saya follow ketika saya pengen belajar dari dia atau sangat dekat dengan hidup saya. Gitu. Sisanya yang bikin Anda jadi banding-bandingin hidup Anda dengan hidup orang lain, membuat Anda jadi tidak bersyukur dan merasa kekurangan terus, itu di-unfollow aja. Dibuang-buangin. Ya. Oke ya, jadi 2 hal itu Anda lakuin teman-teman. Dan terakhir mungkin dari saya ya. Ini apa ya? Uang itu cuma alat sebetulnya. Kita perlu sama-sama sepakat. Uang itu cuma alat tukar. Uang itu cuma sesuatu yang bisa membuat sebuah barang punya value sebetulnya. Diasosiasikan dengan uang. Tapi selama Anda ngasih kuasa buat nentuin harga diri Anda, ya Anda akan jadi budak uang selamanya. Anda perlu berhenti. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini masih belum merasa cukup, Anda perlu latihan. Atau komen gini aja deh. Komen di bawah konten ini, apa kira-kira yang hari ini bikin Anda merasa cukup? Wah, ini akan mulai melatih mindset Anda dan Anda akan dapetin shifting mindsetnya kalau Anda praktekin ini ya. Ingat yang 2 PR tadi ya teman-teman. Tulis 3 hal yang bikin Anda bersyukur hari ini tanpa uang, 1. Yang kedua, unfollow akun yang banding-bandingin Anda. Ya, yang bikin Anda jadi membandingkan diri Anda. Oke? Dan coba tulis di kolom komentar kira-kira apa hal yang bikin Anda ngerasa cukup hari ini. Saya nggak tahu apa, tapi kalau Anda berhasil menulisnya, Anda sudah 1 langkah lebih maju untuk menjadi magnet rezeki. Wah, itu dia. Oke? Dan kalau ternyata setelah teman-teman tonton video ini sampai menit ini gitu ya, teman-teman jadi mulai mikir, teman-teman bisa, video ini bisa bikin Anda mikir dan mendapatkan insight, maka Anda boleh share video ini ke siapapun sebetulnya. Coba kirim, share ke teman Anda, ke siapapun orang yang sebenarnya Anda tahu ini penting, tetapi dia tuh masih sering banget overthinking tentang duit. Nah, share video ini ke mereka, supaya mereka juga terbantu dan tercerahkan seperti yang Anda baru saja rasakan. Ya, oke, itu aja mungkin teman-teman. Thank you sudah nonton sampai akhir ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, sama isi juga di kolom komentar. Nanti kita akan baca, kita jawab, dan kalau menarik kita akan angkat di video-video berikutnya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.